Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri binti Muawanah beserta rekan saya Al-Himni Hidayatus Sholihah akan mempresentasikan makalah kami mengenai media pembelajaran PAI. Jadi dalam pembahasannya nanti kita akan membahas mengenai pengertian dari media pembelajaran PAI, jenis dan karakteristik dari media pembelajaran PAI, kriteria dan prosedur dalam pemilihan media pembelajaran PAI, serta pengembangan media pembelajaran PAI. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari media pembelajaran PAI. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran untuk menyampaikan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerimanya. Ditinjau dari pendidikan agama Islam, media pembelajaran pendidikan agama Islam adalah semua aktivitas yang ada hubungannya dengan materi pendidikan agama Islam, baik yang berupa alat yang dapat diragakan maupun teknik atau metode yang secara efektif dapat digunakan oleh guru agama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Media pembelajaran PAI adalah perantara atau pengantar pesan guru agama kepada peserta didik. Media pembelajaran ini sangat diperlukan dalam merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik, sehingga terjadi sebuah proses belajar mengajar serta dapat memperlancar penyampaian materi PAI. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai jenis dan karakteristik dari media pembelajaran PAI. Dalam memilih media pembelajaran, guru harus lebih kreatif dalam menentukan media apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran agar penyampaian materi dapat diserap oleh siswa secara efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan jenis dan karakteristik dari media pembelajaran itu sendiri. Adapun jenis-jenis dari media pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu media visual. Media visual contohnya peta, grafik, chart atau bagan, poster, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu media audio, misalnya radio, tape recorder, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu media audio visual, contohnya televisi. Adapun karakteristik dari media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pendidikan agama Islam adalah 1. Media grafis. Media grafis merupakan salah satu media visual yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. Media grafis dapat berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas pesan, dan mengilustrasikan pesan. Media grafis merupakan media sederhana yang harganya relatif murah. Kemudian yang kedua yaitu media audio. Media audio yaitu media yang erat kaitannya dengan pendengaran. Dalam mata pelajaran PAI, materi yang dapat menggunakan media audio adalah Al-Quran, hadis, sejarah perkembangan Islam, bahasa Arab, dan sebagainya. Beberapa contoh media audio adalah radio, laboratorium bahasa, dan alat perekam pita magnetik. Kemudian yang ketiga yaitu media proyeksi diam. Media proyeksi diam atau still project medium merupakan media yang prinsipnya sama dengan media grafis. Tetapi dalam media proyeksi diam, informasi disampaikan melalui proyektor agar dapat dilihat oleh peserta didik. Beberapa jenis media proyeksi diam diantaranya slide, film rangkai, televisi, proyektor, dan sebagainya. Beberapa materi yang dapat disampaikan oleh guru melalui media proyeksi diam ini adalah contohnya ibadah haji, sholat, Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Mungkin itu presentasi dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Al-Himni Hidayatus Sholihah. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai kriteria dan prosedur dalam pemilihan media pembelajaran PAI.
Seth dan Ritchie mengemukakan 6 kriteria yang perlu dipertimbangkan guru dalam memilih media yang digunakan dalam pembelajaran PAI. Di antaranya yaitu 1. Ketepatan atau kesesuaian jenis media dengan tujuan pengajaran. Yang kedua yaitu dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir anak. Adapun prosedur atau langkah-langkah dalam memilih media pembelajaran PAI adalah 1. Identifikasi ciri-ciri media yang diperlukan sesuai dengan kondisi latar belakang pembelajar. Yang kedua yaitu untuk kerja performance atau tingkat setiap tujuan pembelajaran mengacu pada kurikulum berlaku dan atau membuat media dengan menggunakan pendekatan topik. Yang ketiga yaitu identifikasi karakteristik peserta didik atau pembelajar yang memerlukan media pembelajaran khusus agar media dibuat sesuai pengguna. Yang keempat yaitu identifikasi karakteristik lingkungan belajar berkenaan dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima yaitu identifikasi pertimbangan-pertimbangan praktis yang memungkinkan media mana yang mudah diusahakan atau dilaksanakan. Yang keenam yaitu identifikasi faktor ekonomi dan organisasi yang mungkin menentukan kemudahan penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Pengembangan media pembelajaran PAI ini akan membantu dalam menyesuaikan media yang akan digunakan peserta didik ketika memanfaatkan media tersebut. Media yang digunakan tentunya harus tidak melanggar norma-norma atau ketentuan dalam agama Islam itu sendiri, baik dalam dasar media yang harus suci ataupun proses mendapatkan media itu sendiri harus secara halal. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil dalam pengembangan media pembelajaran antara lain yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional secara operasional dan jelas. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang dapat mendukung tercapainya tujuan. Yang keempat, mengembangkan alat ukur keberhasilan. Yang kelima, menulis naskah media. Yang terakhir yaitu mengadakan tes dan revisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.